Assalamualaikum warahmatullahi Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Rizka Famila, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Dan ada juga teman satu kelompok saya, yaitu Lufi Andika Muhammad sebagai pemateri pertama, dan Rahmida Sanora pemateri kedua, dan saya sendiri sebagai pemateri ketiga. Untuk itu kita langsung saja masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kepada sesi pembacaan materi. Kepada pemateri pertama, Lufi Andika Muhammad, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu model UCLA. Pengertian model UCLA adalah model hampir yang sama dengan model CIPP. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Alkin yang mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Menurut Alikin, evaluasi adalah suatu proses meyakinkan keputusan memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisa informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif model. Model ini digunakan untuk menilai program. Dalam merumuskan model evaluasi program yang disusunnya, Alkin membuat batasan konstruk evaluasi sebagai suatu proses penentuan area yang akan dianalisis, pemilihan informasi yang cocok untuk dievaluasi, pengumpulan dan analisis informasi, serta penyusunan laporan atau ringkasan data yang berguna bagi pengambil keputusan dalam memilih alternatif yang berguna yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Alkin mengemukakan terdapat 5 macam evaluasi yang ini sebagai berikut. Yang pertama ada sistem assessment yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem. Yang kedua ada program planning, membantu pemilihan program tertentu yang memungkinkan akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Dalam program planning dapat dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan dengan cara menilai ketepatan, kesesuaian, dan bermaknaan sub-sub. Program yang dirumuskan dalam kaitannya dengan tujuan program yang dinilai baik dari segi konstruksi, kepraktisan, dan biaya. Sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan sesudah suatu program diimplementasikan. Yang ketiga yaitu ada program implementation, yaitu menyiapkan informasi apakah program yang sudah diperkenalkan pada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan. Yang keempat ada program improvement, itu program yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, apakah dalam menuju pencapaian tujuan ada hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul. Dengan kata lain, evaluator mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul, mengumpulkan dan menganalisis dan serta menyerahkan pada pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan program dengan segera. Yang kelima atau yang terakhir, program certification yang memberikan informasi tentang nilai atau guna program. Dalam contoh penerapan metode pembelajaran, model ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah metode yang diterapkan memberikan dampak positif. Ini slide-nya tidak ganti-ganti ya, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Coba satu saja. Coba disesuaikan yang disajikan dengan yang dilihat tampil dalam slide-nya ya. Ya, berikutnya yaitu ada implementasi model UCLA. Implementasi model UCLA dalam evaluasi program pendidikan melibatkan serangkaian langkah dan proses yang sistematis. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan model UCLA. Yang pertama, penentuan tujuan evaluasi. Langkah pertama dalam implementasi model UCLA adalah menentukan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi harus jelas dan spesifik serta terkait dengan hasil yang diharapkan dari program pendidikan. Yang kedua ada identifikasi indikator dan instrumen evaluasi. Setelah tujuan evaluasi ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi indikator yang relevan untuk mengukur
pencapaian tujuan tersebut. Indikator dapat berupa parameter kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, instrumen evaluasi yang sesuai harus dikembangkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Yang ketiga, pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data sesuai dengan instrumen evaluasi yang telah disiapkan. Data dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen, tergantung pada tujuan dan konteks evaluasi. Yang keempat, ada analisis data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data untuk mengevaluasi pencapaian tujuan program. Analisis data dapat meliputi statistik deskriptif, analisis komparatif, atau teknik analisis kualitatif tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Yang kelima ada interpretasi hasil. Hasil analisis data perlu diinterpretasikan dengan cermat untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dan program pendidikan. Interpretasi hasil evaluasi ini penting untuk membuat keputusan yang informasi dan perencanaan program yang lebih baik di masa depan. Pengambilan keputusan dan keenam ada pengambilan keputusan dan tindakan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, pengambilan keputusan perlu menentukan langkah-langkah perbaikan atau peningkatan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan. Tindakan perbaikan yang dapat berupa revisi kurikulum, pengembangan pelatihan untuk mendidik, atau penyesuaian strategi pembelajaran. Yang ketujuh, ada pelaporan dan diseminisasi hasil. Hasil evaluasi perlu dilaporkan pada para stakeholder yang terkait, seperti pemimpin sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Diseminisasi hasil evaluasi dapat dilakukan melalui laporan tertulis, presentasi, atau forum diskusi, sehingga informasi tersebut dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan program pendidikan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Langkah terakhir dapat implementasi model UCL adalah melakukan evaluasi terhadap proses evaluasi ini itu sendiri. Ini bertujuan untuk mengevaluasi berdasarkan keberhasilan proses evaluasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta membuat perbaikan untuk evaluasi yang lebih baik di masa depan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Luffy. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Rahmida Sanora. Kepada Rahmida Sanora, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Luffy tadi. Selanjutnya materi mengenai model Brinkerhoff. Seperti yang diuraikan oleh Videoku 2013, bahwa model evaluasi Brinkerhoff dikembangkan oleh Brinkerhoff dan CS pada tahun 1983. Dikemukakan bahwa ada 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama seperti evaluator-evaluator lainnya. Brinkerhoff 1983 mengemukakan 3 pendekatan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu pertama, Fixed versus Emergent Evaluation Design. Desain evaluasi yang baik ditentukan dan direncanakan secara sistematik sebelum implementasi dikerjakan. Desain dikembangkan berdasarkan tujuan program, disertai seperangkat pertanyaan yang akan dijawab dengan informasi yang akan diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Kedua, formative versus summative evaluation. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program, dilaksanakan pada saat implementasi program sedang berjalan. Fokus evaluasi berkisar pada kebutuhan yang telah dirumuskan oleh evaluator. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program. Dari hasil evaluasi ini dapat ditentukan apakah suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Ketiga, eksperimental dan quasi-eksperimental design versus Brusive inquiry. Beberapa evaluasi memakai metodologi penelitian klasik. Dalam hal seperti ini, subjek penelitian diacak, perlakuan diberikan, dan pengukuran dampak dilakukan. Tujuan dari penelitian ini menilai manfaat suatu program yang dicobakan. Apabila siswa atau program dipilih secara acak, maka generalisasi dibuat pada populasi yang agak lebih luas. Dalam beberapa hal, intervensi tidak mungkin dilakukan atau tidak dikehendaki.
Apabila proses sudah diperbaiki, evaluator harus melihat dokumen-dokumen seperti mempelajari nilai tes atau menganalisis penelitian yang dilakukan dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik model Brinkerhoff. Selanjutnya, materinya implementasi model Brinkerhoff. Implementasi model Brinkerhoff juga dikenal sebagai sukses case method, melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus keberhasilan dalam penerapan pembelajaran dalam konteks kerja. Ada beberapa langkah-langkah umum dalam implementasi model Brinkerhoff. Pertama, penentuan tujuan evaluasi. Langkah pertama dalam implementasi model Brinkerhoff adalah menetapkan tujuan evaluasi dengan jelas. Tujuan ini harus sesuai dengan tujuan organisasi dan tujuan spesifik dari program pelatihan atau pengembangan karyawan yang sedang dievaluasi. Kedua, identifikasi kasus keberhasilan. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kasus-kasus di mana peserta program berhasil menerapkan pembelajaran dalam konteks kerja mereka. Ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara, survei, atau observasi, serta dengan menggunakan data kinerja yang tersedia. Ketiga, analisis kasus keberhasilan. Setelah kasus-kasus keberhasilan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis mereka untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menyebabkan keberhasilan. Analisis ini dapat mencakup penggunaan teknik seperti analisis GAP, analisis root cause, atau analisis SWOT untuk memahami konteks dan dinamika di balik keberhasilan tersebut. Keempat, ada identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat. Selama analisis kasus keberhasilan, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan pembelajaran dalam konteks kerja. Ini dapat membantu dalam memahami tantangan yang dihadapi peserta program dan menemukan cara untuk mengatasi mereka. Kelima, ada pelaporan dan diseminasi hasil. Hasil dari analisis kasus keberhasilan perlu dilaporkan kepada para stakeholder yang relevan, termasuk manajer, pimpinan organisasi, dan peserta program. Diseminasi hasil ini dapat dilakukan melalui laporan tertulis, presentasi, atau forum diskusi untuk memastikan bahwa temuan evaluasi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan program dan praktik kerja. Keenam, penggunaan temuan untuk pembelajaran organisasi. Temuan dari analisis kasus keberhasilan dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Ini termasuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik, menyebarkan praktik terbaik, dan membuat perubahan dalam desain dan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan karyawan di masa depan. Ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Langkah terakhir dalam implementasi model Brinkerhoff adalah melakukan evaluasi terhadap proses evaluasi itu sendiri. Ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan proses evaluasi, mengidentifikasi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk evaluasi yang lebih baik di mana di depan, dan membuat perubahan atau penyesuaian yang diperlukan dalam proses evaluasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kedua. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang perbedaan dan persamaan antara model USLA dan model Brinkerhoff. Yang pertama ada perbedaan. Pada fokus evaluasi, model USLA fokus pada evaluasi program pendidikan atau pelatihan dengan menekankan pada evaluasi formatif yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan program. Pada model Brinkerhoff, lebih berfokus pada evaluasi terhadap penerapan pembelajaran dalam konteks kerja dan dampaknya terhadap kinerja individu dan organisasi. Pada metode evaluasi, model USLA menggunakan berbagai metode evaluasi termasuk survei, observasi, dan analisis dokumen untuk mengukur pencapaian tujuan program dan memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Pada model Brinkerhoff menggunakan pendekatan analisis kasus keberhasilan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus di mana peserta program berhasil menerapkan pembelajaran dalam konteks kerja mereka. Pada
fleksibilitas, model USLA lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks pendidikan dan jenis program. Model Brinkerhoff cenderung lebih spesifik dan terfokus pada program pelatihan atau pengembangan karyawan dalam konteks organisasi atau bisnis. Adapun persamaan pada orientasi pada hasil, baik model USLA maupun Brinkerhoff memiliki orientasi pada hasil dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas program dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pada partisipatif, kedua model mendorong partisipasi yang aktif dari berbagai stakeholder, termasuk peserta program, manajer, dan pimpinan organisasi dalam proses evaluasi. Pada penggunaan data berbasis bukti, baik kedua model tersebut menekankan pengumpulan analisis data yang berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan yang informasi. Yang selanjutnya iteratif, kedua model bersifat iteratif yang berarti evaluasi dilakukan secara berulang selama proses pelaksanaan program dan evaluasi digunakan untuk membuat perbaikan atau penyesuaian. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang akan menambahkan materi atau memberikan saran dan kritik? Maaf, saya ulangi sekali lagi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi atau memberikan saran dan kritik? Baiklah, jika tidak ada, saya akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pada sesi tanya-jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Kepada Intan Syafitri, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Syafitri dengan NIM 22004019. Izin bertanya kepada kelompok 5, yaitu pertanyaannya mengenai bagaimana dampak penggunaan dari model evaluasi UKLA ini dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, atau organisasi. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Intan. Untuk yang bertanya boleh diketikkan pertanyaannya di grup atau di obrolan Zoom. Selanjutnya kepada Bunga Putri Dewi, saya persilakan. Oke, terima kasih semua moderator. Di sini, nggak berisik ya gerindanya. Di sini pertanyaan saya, kan tadi tuh sebenarnya udah dikasih tahu atau udah dijelasin juga soal implementasi dari CSI, UCLA, UCLA. Di sini tuh coba dong kelompok penyaji ngasih gambaran atau implementasi, kerucutin implementasinya ada di dalam makalah, tapi coba dong kerucutin implementasi yang dekat aja sama mahasiswa atau mungkin sekiranya di sektor pendidikan, jadi gambarannya tuh nggak rancu kayak yang ada di makalah. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bunga. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan.